Nominal Group Teknik atau NGT adalah metode diskusi kelompok terstruktur yang memiliki tujuan untuk menghasilkan ide dan informasi penting, mencapai kesepakatan bersama, serta memprioritaskan ide atau solusi secara sistematis terhadap suatu masalah. NGT dirancang untuk memastikan setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi secara setara sehingga dapat mengurangi dominasi individu tertentu dan meminimalkan bias dalam pengambilan keputusan. Melalui NGT, ide dapat dikumpulkan dari berbagai perspektif, diprioritaskan berdasarkan kesepakatan kelompok, serta menghasilkan keputusan yang objektif dan terukur. Metode ini banyak digunakan dalam kegiatan penelitian, pengembangan kurikulum, kebijakan kesehatan, dan juga perencanaan program. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis studi kasus mengenai tren penyakit terbanyak di Kelurahan Bulusan. Analisis ini didasari pada data sekunder, yaitu data kesakitan dari Puskesmas Kelatak, khusus wilayah Bulusan untuk periode dari Januari hingga September 2025 dengan sasaran klaster dewasa dan juga lansia. Nah, berdasarkan hasil dari pengolahan data tersebut, ditemukan 7 penyakit dengan prevalensi tertinggi yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Urutan pertama itu ditempati oleh ISPA dengan total 238 kasus yang menunjukkan tingginya kerentanan saluran pernafasan pada warga Bulusan. Selanjutnya terdapat angka yang cukup signifikan dan juga identik pada 2 penyakit tidak menular, yaitu diabetes mellitus tipe 2 dan juga hipertensi yang masing-masing itu mencatat 226 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah metabolik dan juga kardiovaskular itu menjadi tantangan besar bagi kesehatan penduduk usia produktif dan juga lansia di wilayah Bulusan. Selain dari 3 penyakit utama tersebut, data juga menunjukkan angka kejadian penyakit pulpa gigi sebanyak 99 kasus, disusul oleh artritis dengan 89 kasus, TBC sebanyak 74 kasus, dan juga yang terakhir ada gastritis dengan 60 kasus. Nah, secara keseluruhan, prevalensi didominasi oleh penyakit kronis dan juga infeksi saluran pernafasan. Ini mencerminkan perlunya penguatan program promotif dan juga preventif, khususnya bagi kelompok usia lanjut di Kelurahan Bulusan. Melihat tingginya angka-angka tersebut, tentu kita tidak bisa menangani semuanya secara bersamaan dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, langkah krusial berikutnya yang dilakukan adalah menentukan prioritas masalah dengan metode NGT. Nominal Group Teknik atau NGT adalah metode diskusi kelompok terstruktur yang digunakan untuk menentukan prioritas suatu masalah secara sistematis dan objektif berdasarkan kesepakatan kelompok. Dalam konteks penelitian ini, NGT tidak digunakan untuk mencari masalah baru, melainkan untuk menyusun urutan prioritas masalah kesehatan yang telah diperoleh sebelumnya dari data kesakitan puskesmas. Metode NGT dirancang untuk memastikan setiap anggota kelompok seperti tenaga kesehatan atau pemangku kepentingan terkait dapat memberikan penilaian secara setara terhadap setiap masalah yang ada. Proses NGT dilakukan melalui tahapan terstruktur mulai dari penyampaian daftar masalah, klarifikasi, hingga pemberian skor atau pemeringkatan. Dengan pendekatan ini, keputusan yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh dominasi individu tertentu, tetapi mencerminkan kesepakatan kelompok yang objektif dan terukur. NGT sangat sesuai digunakan dalam penentuan prioritas masalah kesehatan karena mampu menggabungkan data kuantitatif seperti data kesakitan dengan pertimbangan kualitatif dari para ahli atau praktisi di lapangan. NGT sendiri memiliki tahapan inti, yakni yang pertama, pemaparan masalah. Di mana dalam pemaparan masalah ini biasanya moderator menyajikan daftar masalah dari data kesakitan yang didapat. Kedua, pemberian skor mandiri, di mana setiap peserta memberikan nilai atau skor pada setiap masalah secara tertutup tanpa adanya diskusi. Ketiga, rekapitulasi, di mana dalam rekapitulasi ini skor dari seluruh peserta dikumpulkan dan dijumlahkan. Dan yang keempat, diskusi singkat, di mana peserta membahas hasil skor jika ada ketimpangan nilai yang sangat jauh. Dan untuk yang terakhir, penetapan prioritas, masalah dengan total skor tertinggi menjadi prioritas utama. NGT sendiri memiliki tujuan penggunaannya di puskesmas, yakni yang pertama, menentukan prioritas masalah kesehatan berdasarkan data kesakitan, di mana NGT ini bertujuan untuk menyusun urutan prioritas masalah kesehatan yang telah diidentifikasi dari data kesakitan puskesmas, sehingga masalah yang paling mendesak dapat diketahui.
Yang kedua, menghasilkan kesepakatan kelompok dalam penentuan prioritas masalah. Melalui proses diskusi terstruktur dan pemeringkatan, NGT digunakan untuk memperoleh kesepakatan bersama terkait masalah kesehatan yang perlu ditangani terlebih dahulu. Yang ketiga, menjamin partisipasi setara seluruh peserta diskusi, di mana metode ini memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan penilaian terhadap setiap masalah, sehingga mengurangi dominasi individu tertentu dalam proses pengambilan keputusannya. Yang keempat, mengurangi bias subjektif dalam penentuan prioritas. Dengan adanya sistem penilaian dan pemeringkatan seperti NGT ini membantu meminimalkan bias pribadi, tekanan hierarki, maupun pengaruh mayoritas yang tidak berdasarkan data. Dan yang terakhir, yang kelima, mendukung pengambilan keputusan yang objektif dan terukur berdasarkan hasil NGT, yakni berupa daftar prioritas masalah kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana intervensi atau program kesehatan di puskesmas. Langkah-langkah pelaksanaan NGT dimulai dari tahap pertama, yaitu persiapan. Perlu menyiapkan ruangan dengan meja berbentuk U, papan tulis, kertas, dan pulpen. Kemudian kumpulkan peserta sekitar 5-10 orang. Lalu setelah peserta siap, fasilitator akan menjelaskan tujuan, aturan, dan prosedur NGT. Kedua, tahap silent idea generation, di mana fasilitator akan mempresentasikan masalah yang ditemukan dari data yang telah didapatkan sebelumnya. Lalu, setiap peserta diminta menuliskan ide atau masalah menurut pendapat mereka masing-masing di atas kertas yang telah diberikan tanpa berdiskusi. Ketiga, tahap round robin sharing atau pencatatan ide. Fasilitator mencatat ide yang dituliskan oleh setiap peserta di papan tulis tanpa debat hingga semua ide terdaftar. Keempat, diskusi dan klarifikasi ide. Setelah semua ide tercatat di papan tulis, fasilitator akan membahas dan mengklarifikasi setiap ide untuk memastikan pemahaman yang sama. Kelima, voting dan ranking. Setiap peserta akan memberikan skor pada masing-masing ide atau masalah melalui voting pada skor 1-5 dan rincian skornya akan dijelaskan lebih lanjut oleh fasilitator. Skor dari seluruh peserta dijumlahkan untuk menentukan urutan peringkat prioritas ide atau masalah secara objektif. Terakhir, ide atau masalah dengan peringkat tertinggi menjadi prioritas untuk perencanaan selanjutnya. Kelebihan utama dari menggunakan metode nominal group teknik atau yang biasa kita kenal dengan NGT dalam konteks kesehatan masyarakat adalah mampu menciptakan partisipasi yang seimbang, di mana setiap peserta NGT, baik tokoh masyarakat maupun warga biasa, memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara tanpa didominasi oleh individu yang vokal atau memiliki jabatan yang lebih tinggi. Hingga melalui proses ini, proses yang terstruktur mulai dari penulisan ide secara diam-diam atau yang biasa dikenal dengan silent generation hingga pemungutan suara yang matematis, NGT mampu menghasilkan konsensus yang prioritas masalah dengan lebih objektif, transparan, dan juga memiliki bukti yang kuantitatif melalui scoring. Hingga hal ini memperkuat untuk pertanggungjawaban laporan sekaligus mengefisiensi waktu diskusi dengan meminimalkan konflik atau permasalahan yang sering terjadi dalam musyawarah terbuka. Kemudian dari kekurangannya sendiri, bahwasanya NGT ini memiliki kekurangan atau kelemahan dalam penggunaan di lingkungan kesehatan masyarakat, yaitu terletak pada potensi subjektivitas yang tinggi karena prioritas yang dihasilkan sangat bergantung pada persepsi, asumsi, dan juga tingkat pengetahuan peserta NGT pada saat itu, sehingga terkadang bisa bertolak belakang dengan data epidemiologi atau urgensi medis yang sebenarnya. Misalnya, masyarakat lebih memprioritaskan masalah sampah yang terlihat sehingga dibandingkan dengan penyakit menular yang angka kematiannya tinggi. Selain itu, metode ini menuntut keterampilan fasilitator yang tinggi untuk menjaga alur diskusi agar tidak kaku, serta metode NGT ini memiliki masalah secara terpisah satu persatu. Padahal masalah kesehatan seringkali saling nyambung-menyambung atau saling sebab berakibat. Metode ini juga bisa menyulitkan jika pesertanya adalah warga yang kurang lancar membaca atau tidak terbiasa memberi nilai menggunakan angka, sehingga mereka mungkin akan merasa bingung saat dimintai mengisi skor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Dewi Sayani selaku fasilitator di sini.
Dan bersama rekan saya. Saya Syafira Kurnian Greni, selaku koordinasi dan kegiatan pada siang hari ini. Baik, kegiatan hari ini itu adalah NGT ya Bu. NGT ini tuh kayak scoring. Jadi scoring dari beberapa penyakit yang sudah kami dapatkan. Permisi, ini kami sudah mendapatkan beberapa penyakit. Kurang lebih ada 7 penyakit ya. Ini 7 penyakit kami dapatkan dari puskesmas langsung gitu. Nah, sebelum masuk ini ada yang ditanyakan dulu terkait penyakit-penyakitnya ibu-ibu. Mbak artritis itu apa ya Mbak? Oke baik, terima kasih Ibu. Ini untuk artritis ini sendi Bu, nyari sendi, kaku sendi itu tuh artritis Ibu. Lalu mungkin yang gastritis ya Bu, gastritis ini lambung. Jadi kalau mau telat makan segala macam itu maksudnya di gastritis, lambungnya yang kena. Ada lagi yang perlu ditanyakan Ibu sekalian? Sudah tahu ya? Mah, iya bisa masuk, salah satunya bisa masuk. Tapi ini nama lainnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mbak, DM2 itu apa? Ya, DM2 ini diabetes mellitus. Diabetes tapi tingkat 2. Ya, namanya diabetes mellitus. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? ISPA? Sudah tahu Ibu? Belum tahu Bu. Belum tahu. Ya, ISPA sama TBC itu. ISPA sama TBC buat kertas deh. Kalau ISPA ini masalah pernapasan Ibu, tapi pernapasan bagian atas. Bengi tambah. Iya, agak mengi Bu, betul mengi. Jadi agak sesak gitu ya. Tapi ini hanya pernapasan bagian atas. Tapi kalau TBC ini bisa masuknya ke paru-paru. Lalu ini tuh karena virus Bu, dan ini juga menular. Jadi bisa menular ke yang lain-lain begitu. Dan ini juga karena bakteri. Jadi kalau misalnya ada yang TBC itu Ibu harus jaga jarak ya, karena ini bisa menular lewat udara. Gitu. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan, hipertensi, darah tinggi. Ini biasanya ibu bapak-bapak ini ada hipertensi, itu darah tinggi ya Bu namanya. Pulpa gigi ini penyakit gigi ya Bu, di dalam gigi di sarafnya. Jadi terkait penyakit ini kami dapatkan langsung dari puskesmas. Dapat dipahami sih Bapak Ibu. Nah selanjutnya kami selain dari 7 ini nanti kami akan bagikan kertas dari 7 penyakit ini. Mungkin ada penyakit lain yang Bapak Ibu sering alami di sekitar atau selama ini, itu boleh ditulis terlebih dahulu. Ini sudah ada pokoknya masing-masing ini Ibu. Satu orang satu penyakit deh. Nggak boleh lebih. Satu orang satu penyakit. Ya monggo silakan bisa ditulis Bu. Ya penyakitnya bebas ya Ibu-ibu, penyakit apa aja nggak apa-apa. Sudah, Ibu? Sudah. Baik, ini kami sudah mendapatkan 6 jawaban terkait penyakitnya ya. Untuk yang pertama ini kita kelompokkan dulu ya Bu, yang kemungkinan penyakitnya sama dan sudah ada di sini tidak kami masukkan. Ini kami yang sekiranya belum ada di list ini. Ini ada versi ini sudah ya. Ini ada yang pertama, bisa dibuat. Ini yang pertama ada vertigo. Vertigo ini kepala ya Bu, vertigo ini ya. Ini sama ya kayak kepala sakit kepala, ini sama ya berarti ya. Pedase, betul. Ini kami kelompokkan deh di sini. Lalu selanjutnya batuk-batuk. Ya, batuk-batuk ini sendiri ya Mbak. Nah, lalu
Lalu untuk HIV ini juga sendiri. Lalu di sini juga kencing manis. Kencing manis juga belum masuk ya Mbak ya? Ya, masuk di diabetes. Jadi kencing manisnya ini masuk di diabetes, jadi ini sudah masuk D. Lalu di sini hipertensi sudah masuk juga hipertensi di sini. Baik, yang kita dapatkan ini ada 3. Di sini ada vertigo, lalu ada HIV ya Pak Ibu. Lalu satunya nah, sebenarnya batuk-batuk ini bisa masuk di Mbak. Bisa masuk di konfirmasi dulu ya. Jadi untuk batuk ini TBC ini juga salah satunya batuk-batuk Bu. Jadi gejalanya itu batuk-batuk. Mungkin mau dibedakan saja atau bisa masuk ke TV? Masuk aja. Karena salah satu gejala dari TBC itu batuk lebih dari 2 minggu. Jadi satu batuk-batuk itu bisa termasuk. Tapi itu hanya salah satu gejalanya. Perlu dicek kembali terkait nanti. Baik Ibu, ini penyakitnya sudah diisi semua ya. Untuk tambahannya di sini ada vertigo, sakit kepala dan HIV. Batuk-batuknya masuknya ke TBC ya, karena TBC itu salah satu gejalanya adalah batuk lebih dari 2 minggu, salah satu gejalanya. Jadi batuk-batuk tadi kesepakatannya bisa masuk ke TBC ya. Lalu di sini ada skor 1, 2, 3 sampai 5. Untuk skor 1 itu sama dengan tidak penting. Jadi kita akan mengukur seberapa penting penyakit ini untuk ditangani begitu. Untuk kita melakukan kegiatan atau tindak lanjutnya terkait penyakit-penyakit ini. Untuk skor yang pertama ini tidak penting. Skor yang kedua itu kurang penting. Lalu yang ketiga ini cukup penting. Lalu yang keempat penting. Kelima sama penting. Ini nanti konsepnya kita ini ya Bu, voting. Jadi nanti dipilih berapa, satunya berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa. Apa bisa dipahami? Satu orang cuma boleh 1? Iya, 1 orang hanya 1 voting saja yang boleh dipilih. Salah satu dari 1 sampai 5. Berarti kita nge-skor untuk semua penyakitnya ya? Untuk semua penyakit, tapi 1 penyakit 1 jawaban. Gitu. Bisa kita mulai Bu? Bisa. Baik, untuk yang pertama ISPA. Ini terkait pernapasan atas, mengingat ini. Untuk yang skor pertama, yang angkat tangan? Tidak ada. Untuk skor yang kedua, skor yang kedua 1. Ada lagi mungkin tambahan? Skor 2. Skor 3 cukup penting. Skor 4 penting. Baik, sudah semua ya ini. Skor 5 sudah. Lalu selanjutnya untuk diabetes mellitus. Untuk skor 1 tidak penting. Tidak ada. Skor 2 kurang penting. Skor 3 cukup penting. Skor 4 penting. Skor 5 sangat penting. Ini selanjutnya hipertensi ini terkait darah tinggi ya Ibu. Untuk skor yang pertama tidak penting. Skor yang kedua kurang penting. Skor yang ketiga cukup penting. Skor yang keempat penting. Skor yang 5 sangat penting. Sangat penting, penting sekali ya Bu ya. Iya. Nanti jangan-jangan banyak yang hipertensi di sini. Sering sakit kepala itu senang, aduh suka asin itu Bu, jangan-jangan itu yang bikin hipertensi. Jadi kurang-kurangin ya Bu ya. Soalnya ini perubahan gigi, ini terkait penyakit gigi Ibu. Terus skor 1 tidak penting.
kurang penting. Sudah semua deh. Oke, selanjutnya di sini di artritis. Artritis tadi sendi ya, ibu sering takut nyari sendi. Ini untuk skor yang pertama tidak penting. Tidak ada. Skor yang kedua kurang penting. Ini nggak pernah sakit ini ya bu, nyari sendi aman ya bu ya. Skor yang ketiga cukup penting. Sudah ya ibu, sudah berarti semua deh. Kita bisa lanjutkan untuk ke TBC. Untuk yang TBC skor 1 tidak penting, skor 2 kurang penting, skor 3 cukup penting. Skor 4 penting. Iya, serem, bisa nyebar memang bu, karena itu kan masuknya lewat udara. Jadi kita harus hati-hati. Bisa sembuh, cuman nanti akan ada perawatan lebih lanjut. Jadi nanti harus ke puskesmas dulu. Nanti akan ada obatnya, harus diminum beberapa kali 6 bulan ya, untuk dia bisa sembuh. Oke, untuk satu lagi sangat penting. Dilanjutkan, di sini ada gastritis bu, ini untuk yang lambung ya. Lambung ini biasanya ibu-ibu telat makan, itu juga bisa nih mempengaruhi lambungnya. Untuk lambung, skor 1 tidak penting, skor 2 kurang penting, skor 3 cukup penting. Udah semua ya bu, ini yang ini. Oke, selanjutnya di sini ada vertigo, sakit kepala. Yang pertama skor 1 tidak penting, skor 2 kurang penting, skor 3 cukup penting, skor 3 cukup penting, skor 4 penting. Oh, ibu angkat tangan di nomor 3 atau nomor 4? Nomor 3. Nomor 3. Jadi ini semuanya cukup penting ya, cukup penting ya semua. Selanjutnya HIV, ini untuk HIV ibu sudah tahu, ini terkait menular karena seks. Seksual. Iya, itu tapi bisa juga lewat jarum suntik yang sudah terkontaminasi dengan HIV, itu juga bisa masuk lewat itu. Jadi tapi kebanyakan memang karena seks yang berganti-ganti pasangan. Untuk skor yang pertama ini tidak penting, skor kedua kurang penting, skor ketiga cukup penting, skor keempat penting, skor 3 ya cukup penting. Berapa orang? 3 orang. Skor 4 penting, skor 5 sangat penting. Nah ini nanti kami total terlebih dahulu ibu untuk hasil dari sekian. Baik, selanjutnya setelah kita total, ini totalnya dari hasilnya ini ya Bu, itu bisa dilihat bahwa ranking atau peringkat pertama dari penyakit ini adalah hipertensi di peringkat kedua, lalu ada
urutannya memang ketiga, tapi paling banyak memilihnya di hipertensi karena ini sangat penting gitu. Nah, lalu dilanjutkan ini ada TBC yang kedua, lalu ada HIV/AIDS yang ketiga, lalu yang keempat ada diabetes mellitus, yang kelima ada ISPA, yang keenam ada vertigo, yang ketujuh ada ini artritis, 8 diabetes, yang ke-9 terakhir dari obesitas. Nah, dari peringkat-peringkat ini kami akan mengambil kurang lebih 3 yang tertinggi, gitu, yaitu ke hipertensi, DBC, dan juga gitu. Baik, jadi kurang lebih kegiatannya ini sudah selesai. Terima kasih kepada ibu-ibu. Alhamdulillah yang sudah berkesempatan untuk hadir di sini dan memilih penyakit-penyakit yang ada di atas. Terima kasih sudah mau mengikuti kegiatan kami, yaitu NGT, scoring penyakit. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada dokumentasi. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Bisa menghadap ke sini. 1, 2, 3. Oke, gak bebas, saya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Berdasarkan hasil pengumpulan data secara primer maupun sekunder dan penilaian masalah kesehatan, diperoleh beberapa masalah kesehatan yang muncul di Kelurahan Bulusan antara lain infeksi saluran pernafasan akut, diabetes mellitus 2, hipertensi, penyakit gigi, artritis, TBC, dan yang terakhir gastritis. Setelah dilakukan proses scoring dan pemeringkatan dari 7 besar penyakit, hipertensi memperoleh skor yang tertinggi dengan total skor 30 yang menandakan bahwa hipertensi merupakan penyakit yang penting untuk ditangani menurut penilaian masyarakat berdasarkan besarnya dampak terhadap kualitas hidup masyarakat serta perlunya penanganan berkelanjutan. Berdasarkan pelaksanaan metode nominal grup teknik, dapat disimpulkan bahwa hipertensi merupakan masalah kesehatan tertinggi dan paling prioritas di Kelurahan Bulusan. Hasil ini menjadi dasar penting dalam penyusunan rencana program kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi di tingkat kelurahan. Secara umum, pelaksanaan NGT berjalan dengan baik dan sistematis. Metode ini memungkinkan seluruh peserta untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan pendapat tanpa adanya dominasi dari pihak tertentu. Namun, terdapat beberapa hal yang dapat dievaluasi, antara lain pemahaman peserta terhadap penyakit hipertensi. Kurangnya penjelasan yang menekankan terkait apa itu hipertensi di awal kegiatan NGT. Yang kedua, proses scoring yang sederhana. Penilaian masalah dilakukan dengan sistem skor sederhana sehingga memudahkan peserta dalam menentukan prioritas. Namun, sistem ini belum sepenuhnya mempertimbangkan bobot kriteria seperti besarnya dampak, tingkat urgensi, dan ketersediaan sumber daya. Meskipun demikian, NGT terbukti efektif sebagai metode penentuan masalah kesehatan prioritas dan sangat relevan digunakan dalam proses perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Penetapan hipertensi sebagai masalah prioritas didasarkan pada tingginya jumlah kasus yang ditemukan di masyarakat, serta dampaknya yang signifikan terhadap kualitas hidup dan produktivitas penduduk. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode nominal grup teknik atau NGT, hipertensi memperoleh nilai tertinggi dibandingkan masalah kesehatan lainnya, sehingga ditetapkan sebagai prioritas utama. Masalah ini juga dinilai oleh peserta memiliki peluang besar untuk dicegah dan dikendalikan melalui upaya promotif dan preventif. Upaya promotif yang dapat dilakukan meliputi edukasi pola hidup sehat seperti pengurangan konsumsi garam, peningkatan aktivitas fisik, pengelolaan stres, dan pembiasaan pola makan seimbang. Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui pemeriksaan tekanan darah secara rutin atau melakukan screening, deteksi dini faktor resiko, serta pemantauan tekanan darah yang berkelanjutan di tingkat masyarakat. Intervensi ini dinilai efektif karena berfokus pada perubahan perilaku,
meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mencegah terjadinya komplikasi hipertensi sejak dini, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan beban pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. NGT dalam perencanaan program berperan membantu tim menentukan masalah kesehatan yang paling mendesak dari berbagai persoalan yang ada. Melalui NGT, tenaga kesehatan, kader, dan pihak terkait dapat menyampaikan pendapat secara tertulis dan setara. Kemudian, bersama-sama memberi peringkat masalah atau kegiatan berdasarkan dampak dan kemungkinan pelaksanaannya. Dengan cara ini, program yang disusun menjadi lebih fokus, sesuai kebutuhan lapangan, dan realistis dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, dalam evaluasi program, NGT digunakan untuk menyaring dan memprioritaskan hasil evaluasi, terutama ketika ditemukan banyak kendala atau kelemahan. Melalui diskusi terstruktur dan penilaian bersama, tim dapat menentukan masalah yang perlu segera diperbaiki, serta memilih solusi yang paling memungkinkan sehingga rekomendasi evaluasi lebih jelas, disepakati bersama, dan mudah ditindaklanjuti untuk perbaikan program berikutnya. Contoh penerapan NGT pada program lain yaitu dalam standar pelayanan minimal atau SPM penyakit tuberkulosis. NGT digunakan oleh pelaksana lapangan seperti kepala puskesmas, dokter, dan pemegang program untuk mengeksplorasi dan memutuskan subindikator TB yang paling penting sesuai dengan indikator global seperti yang terkait dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dalam proses ini, peserta secara terstruktur membahas dan menyepakati berbagai subindikator pada tahapan penemuan kasus, penanganan, dan surveillance TB yang nantinya dipakai dalam pengukuran dan pelaporan kinerja program TB di lapangan. Metode ini dilakukan beberapa kali untuk setiap bagian program agar semua peserta benar-benar sepakat dan hasilnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui praktik metode NGT, diperoleh pemahaman bahwa NGT merupakan metode yang efektif dan sistematis dalam menentukan masalah kesehatan prioritas. Proses NGT melatih kemampuan bekerja sama, mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan kelompok, dan menekankan pentingnya metode partisipatif sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Kami memperoleh pemahaman bahwa penentuan masalah kesehatan prioritas tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asumsi, tetapi perlu melalui proses diskusi yang terstruktur dan melibatkan berbagai sudut pandang baik dari pemangku kepentingan maupun masyarakat. NGT membantu setiap peserta untuk menyampaikan pendapat secara setara dan sistematis sehingga keputusan yang dihasilkan lebih objektif. Selain itu, pelaksanaan NGT memberikan pengalaman langsung tentang pentingnya kerjasama dan keterbukaan dalam perencanaan kesehatan masyarakat. Hasil NGT yang diperoleh, yaitu hipertensi sebagai masalah prioritas, menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam mengarahkan kelompok untuk fokus pada masalah yang paling mendesak dan berdampak luas. Demikian praktik penerapan metode nominal grup teknik atau NGT yang kelompok 5 lakukan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami penerapan NGT dalam perencanaan dan evaluasi kesehatan masyarakat. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.